Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifedina Syafira dengan NIM 2281070069. Saya dari kelas PGMI 3B. Di sini saya akan mengerjakan UTS, yaitu menjelaskan tentang apa yang saya jawab pada soal untuk pembelajaran tematik. Yang pertama, jawaban pertama, langkah-langkah dalam merencanakan dan mengembangkan kurikulum. Yang pertama ada perumusan tujuan. Tujuan ini dirumuskan berdasarkan analisis terhadap berbagai kebutuhan, tuntunan, dan harapan. Jadi, oleh karena itu, tujuan dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor masyarakat, serta siswa, dan ilmu pengetahuan yang dapat dituangkan dalam rumusan tujuan institusional dan tujuan instruksional. Yang kedua, menentukan isi. Jadi, isi kurikulum merupakan pengalaman belajar yang direncanakan yang akan diperoleh siswa selama mengikuti pendidikan. Pengalaman belajar ini dapat berupa mempelajari mata pelajaran atau jenis-jenis pengalaman belajar lainnya sebagai pengalaman belajar yang sesuai dengan bentuk kurikulum. Yang C atau yang ketiga, memilih kegiatan. Jadi kegiatan yang dipilih ini dapat dirumuskan sesuai dengan tujuan dan pengalaman belajar yang menjadi isi kurikulum dengan mempertimbangkan bentuk kurikulum yang digunakan. Yang keempat, merumuskan evaluasi. Evaluasi kurikulum mengacu pada tujuan kurikulum. Evaluasi juga perlu dilakukan untuk memperoleh perbaikan-perbaikan dalam kurikulum tersebut. Jadi karena itu evaluasi ini harus dilakukan secara terus-menerus. Untuk jawaban nomor 2, landasan pembelajaran tematik. Jadi yang pertama ada landasan filosofis. Dalam pembelajaran tematik ini, landasan filosofis ini dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat, yaitu pertama progresivisme, yang kedua konstruktivisme, yang ketiga humanisme. Pada aliran progresivisme mengatakan bahwa dalam pembelajaran kita harus fokus membuat siswa lebih kreatif dan memberikan banyak kegiatan serta menciptakan lingkungan yang alami dan juga memperhatikan pengalaman siswa. Kalau sedangkan nih di aliran konstruktivisme menganggap bahwa pengalaman langsung pada siswa ini sangat penting dalam pembelajaran. Menurut aliran ini, pengetahuan adalah sesuatu yang dibangun oleh manusia. Yang kedua ada landasan psikologis. Dasar landasan psikologis ini utamanya terkait dengan perkembangan peserta didik serta cara belajar para peserta didik. Psikologi perkembangan ini digunakan untuk seperti menyesuaikan materi pembelajaran tematik agar sesuai dengan tahap perkembangan siswa. Yang ketiga ada landasan yuridis. Dalam pembelajaran tematik, landasan yuridis ini adalah aturan-aturan yang dapat mendukung cara pembelajaran pada pembelajaran tematik. Jadi, landasan yuridis adalah aturan hukum yang memberikan dasar untuk pembelajaran tematik di sekolah. Yang terakhir yaitu landasan empiris. Dalam pembelajaran tematik, landasan empiris ini adalah dasar yang menggunakan bukti nyata. Jadi, cara belajar tematik ini didasarkan pada penelitian, pengamatan, dan pengalaman yang sebenarnya. Dan landasan ini juga membantu memastikan bahwa pendekatan pembelajaran tematik ini didukung oleh bukti-bukti kuat dan praktik pendidikan yang sudah teruji. Implikasinya bagi siswa adalah yang pertama, peserta didik mau tidak mau ini harus siap dengan pembelajaran yang bekerja baik secara individual, pasangan, kelompok, ataupun klasikal. Yang kedua, mau tidak mau peserta didik ini siap dengan kegiatan yang bervariasi secara aktif, misalnya diskusi kelompok, mengadakan penelitian sederhana gitu. Nah, implikasi bagi guru ini, pembelajaran tematik ini tentunya memerlukan guru yang kreatif untuk menyiapkan kegiatan belajar yang bermanfaat bagi anak. Yang ketiga, karakteristik pembelajaran tematik.
Yang pertama yaitu berpusat pada siswa. Jadi siswa ini ditempatkan sebagai subjek, sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator, yaitu memudahkan kegiatan belajar. Contohnya seperti kelas seni. Jadi di kelas seni ini setiap siswa kan punya idenya. Nah, siswa ini memiliki hak untuk mengeluarkan idenya dengan berbagai media. Sedangkan guru ini tugasnya untuk memberi dukungan saat mereka mengembangkan ide-ide tersebut. Yang kedua, pengalaman langsung. Pembelajaran tematik dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Dengan ini, mereka belajar dari pengalaman langsung sebelum memahami hal-hal yang lebih kompleks. Contohnya kegiatan penghijauan sekolah. Contohnya ini, siswa ini diizinkan untuk ikut berpartisipasi dalam menanam dan merawat benih di kebun sekolah. Dengan merawat tanaman ini, siswa akan mengamati perubahan dan pertumbuhan para tumbuhan ini yang mereka tanam ini secara langsung. Yang ketiga ada pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Batasan antara mata pelajaran menjadi kurang terlihat karena pembelajaran ini lebih fokus pada topik-topik yang relevan dengan kehidupan siswa daripada pembagian mata pelajaran. Contohnya seperti tema geografi dalam pengembangan tema pariwisata. Siswa ini memahami aspek geografi dan iklim wilayah mereka yang mempengaruhi pariwisata. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Tematik ini kan menggabungkan ide-ide dari berbagai pelajaran ke dalam satu pelajaran. Contohnya, misalnya kita mengambil tema ilmu pengetahuan kecil. Kita akan mengamati mikroorganisme sebagai pembelajaran ilmu pengetahuan alam, menggambar apa yang kita lihat sebagai ilmu seni, dan memberi nama bagi mereka sebagai pelajaran bahasa. Lalu bersifat fleksibel. Guru dapat mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. Ini juga dapat menghemat waktu. Contoh pelajaran bahasa dan seni, menceritakan cerita-cerita rakyat dan menggambar pakaian-pakaian adat yang mereka ceritakan. Yang terakhir, sesuai minat dan kebutuhan siswa. Siswa diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya sesuai minat dan kebutuhannya. Contohnya mengambil tema petualangan buku. Jadi siswa dapat memilih buku-buku yang sesuai dengan minat mereka. Lalu yang terakhir nomor 4, susunan rencana pembelajaran tematik terpadu dengan materi dari IPA, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Yang pertama, kelas dan tema. Saya mengambil kelas 4A. Temanya keberagaman hayati di sekitar kita. Rumusan kompetensi dasar dan indikatornya. IPA, kompetensi dasar memahami keberagaman hayati di sekitar kita. Indikatornya, siswa mampu menjelaskan apa itu keberagaman hayati dan memberikan contoh organisme dalam ekosistem di sekitar mereka. Yang kedua, Bahasa Indonesia. Kompetensi dasar menyusun teks deskriptif tentang flora dan fauna. Indikatornya, siswa mampu menyusun teks deskriptif tentang flora dan fauna yang ada di sekitar mereka. Yang ketiga, matematika. Kompetensi dasarnya menggunakan operasi hitung, penjumlahan, atau pengurangan dalam pemecahan masalah keberagaman hayati. Indikatornya, siswa mampu menghitung populasi dan perubahan populasi dalam beberapa spesies hewan di suatu lingkungan. Terus skema keterpaduan materi. Jadi materi tentang keberagaman hayati ini dalam pelajaran IPA itu organisme dan ekosistem. Dalam mata pelajaran IPA ini akan digabungkan dengan pembelajaran bahasa Indonesia untuk menulis teks deskriptif tentang flora dan fauna. Selain itu, penggunaan operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan dalam matematika ini juga akan digunakan untuk menghitung populasi dan perubahan populasi beberapa spesies hewan dalam ekosistem yang di sekitar mereka. Uraian materi per mata pelajaran. Materi pelajaran IPA, pertama, konsep keberagaman hayati dan ekosistem. Kedua, identifikasi organisme dalam ekosistem sekolah. Yang ketiga, peran dan fungsi organisme dalam ekosistem. Yang keempat, perubahan dalam populasi organisme. Materi pelajaran matematika. Yang pertama, pengenalan operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan. Penggunaan operasi hitung untuk menghitung populasi organisme. Yang ketiga, pemecahan masalah yang melibatkan perubahan
populasi organisme dalam ekosistem. Yang terakhir, materi pelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, pengenalan teks deskriptif. Yang kedua, menyusun teks deskriptif tentang flora dan fauna. Yang ketiga, penggunaan bahasa yang tepat untuk menggambarkan organisme dalam teks deskriptif. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.